Nah, sebelum materi pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, ya. Coba Mas Hamzah dipimpin doanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, sekarang akan Ibu absen terlebih dahulu, ya. Sambil Ibu absen, kalian buka bukunya. Halaman 42. Nah, dibaca dulu ya. Mas Nur Hamzah, Hadir. Mas Alreno, Hadir. Mbak Riris. Hadir. Alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Kalian tahu apa materi pada pagi hari ini? Apa ayo? Materi pada hari ini yaitu Al-Quran Kitabku. Apa anak-anak? Al-Quran Kitabku. Iya, Al-Quran Kitabku. Al-Qurannya. Coba sebelum Ibu menerangkan tentang Al-Quran itu apa, Ibu akan tanya kepada kalian dulu. Al-Quran itu apa, Mas Hamzah? Ayo. Al-Quran itu membaca. Boleh. Mas Al, Al-Quran apa? Membaca. Iya, sama aja. Mbak Riris, apa Al-Quran? Bacaan. Boleh. Sekarang Ibu akan terangkan ya. Al-Quran menurut bahasa ya, menurut bahasa yaitu bacaan atau yang dibaca. Nah, menurut istilah Al-Quran itu kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada seluruh umatnya yang dihimpun dalam suatu mushaf. Tadi Al-Quran apa? Kalam Allah. Diturunkan kepada Nabi Muhammad Melalui perantara Nabi Jibril. Malaikat Jibril. Untuk disampaikan kepada seluruh umatnya, itu Al-Quran. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang fungsi Al-Quran. Manfaat Al-Quran dulu ya. Manfaat membaca Al-Quran. Nah, sebelum Ibu menerangkan tentang manfaat apa aja ketika kita membaca Al-Quran yang kita dapatkan, Ibu mempunyai suatu video. Ayo kita tonton bareng-bareng terlebih dahulu ya. Kelihatan kan? Enggak. Perhatikan baik-baik ya.
menonton tentang video manfaat membaca Al-Quran. Nah, sekarang Ibu mau tanya kepada kalian, manfaat apa aja sih yang kita peroleh ketika membaca Al-Quran? Apa coba Mas Hamzah? Yang pertama tuh mendapatkan pahala, mendapatkan pahala, mendapatkan syafaat, mendapatkan syafaat, kebaikan bagi siapa saja yang yang mengajarinya. Terus yang terakhir, disanjung disambung oleh oleh Allah di hadapan para malaikat dan makhluk yang lainnya. Itu ya yang kita manfaat membaca Al-Quran yang kita dapatkan. Nah, yang ketiga, materi yang kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu tentang fungsi Al-Quran. Apa saja sih fungsi Al-Quran? Siapa yang tahu? Belum tahu? ya Baik, Ibu akan jelaskan fungsi Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran merupakan petunjuk bagi umat manusia. Kenapa sih Al-Quran merupakan petunjuk bagi umat manusia? Karena Al-Quran dapat menunjukkan manusia dalam kehidupannya di dunia maupun di akhirat kelak. Nah, seperti umpamanya kita berjalan di jalan yang gelap. Nah, Al-Quran itu seperti penerang atau lampunya sehingga kita dapat berjalan gitu. Nah, terus fungsi yang kedua yaitu Al-Quran adalah sumber pokok ajaran agama Islam. Nah, Al-Quran itu merupakan sumber pokok karena dari Al-Quran lah itu tuh kayak dalil syar'i, hukum syar'i, ajaran agama Islam itu diambil. Nah, yang ketiga apa? Ayo, siapa yang tahu? Apa? Nggak ada yang tahu? Ya udah, Ibu sebut ya. Yang ketiga itu ada peringatan bagi umat manusia. Al-Quran itu merupakan peringatan karena di dalam Al-Quran banyak sekali peringatan-peringatan kepada manusia untuk mengerjakan hal-hal yang hak dan meninggalkan hal-hal yang batil ya atau buruk. Nah, yang materi yang terakhir yaitu tentang apa? Nama-nama lain dari Al-Quran. Siapa yang tahu nama-nama lain dari Al-Quran? Ada apa aja? Nggak ada yang tahu? Pertama, yang paling populer, yang paling kita sering gunakan yaitu Al-Quran sendiri. Al-Quran itu kan yang pertama yaitu artinya bacaan atau yang dibaca. Nah, Al-Quran itu kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam. Nah, yang kedua ada Al-Kitab atau yang diartikan dengan Kitabullah, atau biasanya dalam bahasa Indonesia itu artinya tulisan, sama aja kayak Al-Quran ya. Dan yang ketiga ada Al-Furqan, artinya pembeda. Nah, dalam Al-Quran itu banyak sekali apa sih tentang materi membedakan yang mana yang hak dan mana yang batil. Nah, gitu. Yang keempat ada Az-zikr itu artinya peringatan. Al-Quran merupakan seperti peringatan. Dalam Al-Quran itu banyak peringatan. Manusia itu disuruh untuk melakukan hal yang baik dan meninggalkan hal yang buruk. Nah, yang terakhir ada at-tanzil. Apa itu artinya at-tanzil? Yang diturunkan. Al-Quran itu diturunkan dari siapa tadi? Dari Diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat
untuk disebarkan ya. Untuk disebarkan kepada seluruh umat. Nah, dari materi hari ini sudah paham semuanya? Sudah paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ya udah, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, sekarang ibu yang mau bertanya kepada kalian. Tadi nama-nama lain dari Al-Quran ada berapa? 5. Ada 5, apa aja? As-Zikr, Az-Zikr, Al-Quran, Al-Quran, terus Al-Kitab, Kitab, At-Taqwa, At-Tanzil, Tanzil, sama yang terakhir Az-Zikr. Ada 5 ya. Pintar. Coba saya mau tanya, guru mau tanya manfaat membaca Al-Quran. Coba Mas Hendra, apa aja? As-Zikr, Manfaat. manfaat, Ayo Mas Al, duduknya yang rapi ya. Manfaat setelah Mas Hamzah membaca Al-Quran. Mendapatkan? pahala, Mbak Riris mendapatkan? Mendapatkan? Syafaat. Mendapatkan syafaat. Sudah ya? Nanti kalau ada yang belum paham, ditanyakan lagi ya ke Bu Guru, nggak usah malu-malu ya. Nah, sebelum Ibu menutup pelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan mengasih kalian tugas. Tugasnya yaitu coba dicatat di bukunya masing-masing. Ya, dicatat ya. Tugasnya yaitu kalian membaca surat Al-Baqarah dari ayat 5 sampai ayat 10. Berarti ada berapa ayat itu? 5. Iya, 5 ayat. Dibaca ya di rumah, terus direkam di videokan. Mas Al duduknya kakinya yang rapi. Kemudian divideokan ya. Nah, nanti setelah dibaca dan divideokan, nah terus ditulis hukum tajwidnya di buku tulis. Nanti dikumpulkan lagi ketika kita bertemu kembali ya. Jangan lupa tugasnya apa tadi? Membaca Al-Quran, surat Al-Baqarah, Ayat 1 sampai 10. 5 sampai 5 sampai 10. terus Terus ditulis ditulis di buku apa yang ditulis? Hukum tajwid. Semangat ya belajarnya ya. Ya. Ibu akhiri. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah.